Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal proyek pengembangan sistem perpustakaan online yang disusun oleh tim kami. Berikut akan saya bacakan anggotanya, ada Danusis Daraviandi, Senatun, saya sendiri Bintang Seva, Umar Ramadana, dan juga Firmansyah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke bagian latar belakangnya. Di latar belakang dan identifikasi masalah ini, perkembangan teknologi informasi untuk perguruan tinggi untuk menghadirkan layanan digital yang lebih modern, termasuk di bidang perpustakaan. Saat ini, pengelolaan perpustakaan UMJ masih menghadapi 3 persoalan utama. Pertama, koleksi buku yang sebagian besar sudah usang dan kurang relevan dengan kurikulum terkini. Kedua, pencatatan peminjaman dan pengembalian yang masih dilakukan secara manual, sehingga rawan kehilangan data dan memperlambat pelayanan. Dan ketiga, minimnya informasi mengenai ketersediaan stok buku bagi pengguna. Kondisi inilah yang mendorong kami mengusulkan pengembangan sistem perpustakaan online yang terintegrasi. Lalu lanjut di tujuan proyeknya. Di tujuan proyek ini bertujuan untuk merancang sistem yang mampu mengelola koleksi pencarian serta mengotomatisasi peminjaman dan pengembalian buku dalam satu platform terpusat, sekaligus mendukung transformasi digital di lingkungan UMJ. Manfaatnya menyentuh 3 pihak, mahasiswa dan dosen. Akan lebih mudah mengakses informasi perpustakaan kapan saja dan di mana saja. Pustakawan pun juga akan terbantu dengan pengelolaan data yang otomatis dan akurat. Dan secara institusi, universitas akan meningkatkan mutu layanan akademik serta reputasinya sebagai kampus yang adaptif terhadap teknologi. Lalu saya akan pindah ke ruang lingkup untuk mempersingkat waktu. Di sini, sistem ini dikembangkan melalui 5 modul utama. Modul manajemen pengguna, mengatur registrasi, autentikasi, dan hak akses berdasarkan peran. Modul manajemen koleksi buku, menangani penambahan, pembaruan, penghapusan, hingga kategorisasi buku. Ada juga modul pencarian, memungkinkan pengguna menggunakan referensi berdasarkan judul penulis atau kategori secara real time. Ada modul peminjaman dan pengembalian mengotomatisasi transaksi sirkulasi, perhitungan keterlambatan, hingga notifikasi masa pinjam. Dan yang terakhir, modul laporan serta monitoring, menghasilkan laporan koleksi buku, anggota, dan statistik penggunaan bagi pengambilan keputusan. Nah, sistem ini juga terintegrasi dengan basis data terpusat, sistem akademik universitas untuk sinkronisasi dan data mahasiswa dan dosen. Layanan notifikasi digital serta dapat diakses melalui berbagai perangkat berbasis web. Perlu kami sampaikan, ruang lingkup proyek ini masih dibatasi pada aplikasi berbasis web untuk lingkungan UMJ. Belum mencakup repositori karya ilmiah secara penuh, dan mekanisme denda belum terintegrasi dengan pembayaran elektronik. Di sini saya akan memperlihatkan kebutuhan fungsionalnya. Dari sisi kebutuhan fungsional, sistem melayani 4 faktor utama, yaitu administrator, pustakawan, dosen, dan mahasiswa, dengan fitur yang mengikuti kelima modul tadi. Sedangkan dari sisi non-fungsional, sistem dirancang agar mampu merespon pencarian dalam waktu maksimal 2 detik. Saya akan coba memperlihatkan kebutuhan non-fungsionalnya sebentar. Baik, jadi sampai 2 detik, dan menangani hingga 500 pengguna aktif secara bersamaan. Menerapkan enkripsi RSA, serta protokol SSL atau TLS untuk keamanan datanya. Memiliki antarmuka responsif di berbagai perangkat, menjamin ketersediaan layanan 99,9% dan dibangun dengan struktur basis data yang mudah dipelihara. Lalu di sini kita juga menggunakan metode pengembangan Agile dengan kerangka kerja Scrum yang melibatkan 3 peran utama, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan juga Development Team. Proses kerja berlangsung dalam siklus sprint 2 hingga 4 minggu, diawali dengan sprint planning, dijalankan melalui daily stand-up, dan dievaluasi melalui sprint review, serta retrospektif. Pengelolaan tugas didukung oleh Jira atau Trello, sementara kolaborasi kode menggunakan Git dan GitHub. Kita lanjut ke bab 5. Di sini ada arsitektur sistemnya. Secara arsitektur, sistem ini menggunakan pendekatan client server berbasis web. Front-end dibangun dengan React.js, back-end-nya dibangun menggunakan Node dan Express.js.
Sementara, basis data mengkombinasikan pendekatan relasional SQL untuk data transaksional dan MongoDB untuk fleksibilitas metadata koleksi, serta komunikasi data diamankan dengan protokol SSL atau TLS dan enkripsi RSA sebanyak 2048 bit. Lalu kita akan pindah ke bab 6, ada jadwal dan anggarannya. Bisa dilihat, proyek ini direncanakan berlangsung selama 12 minggu, mencakup tahapan analisis kebutuhan, perancangan pengembangan modul, integrasi, pengujian, hingga implementasi dan dokumentasi. Total estimasi anggaran yang dibutuhkan sekiranya 180 juta, mencakup biaya analisis, desain, pengembangan back-end, dan front-end, pengujian, infrastruktur server, pelatihan pengguna, dokumentasi, hingga yang terakhir cadangan risiko. Adapun risiko yang akan kita hadapi, kami juga telah mengidentifikasi sejumlah risiko, mulai dari risiko teknis seperti kegagalan integrasi API dan potensi celah keamanan. Risiko jadwal keterlambatan dan scope creep, risiko operasional berupa resistensi pengguna terhadap sistem baru, hingga risiko keuangan berupa pembengkakan biaya. Sebagai penutup, kami meyakini bahwa sistem perpustakaan online ini akan menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami berharap proposal ini dapat dipertimbangkan dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Demikian atas dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.